Kehormatan bagi saya tentu datangnya dari Tuhan. Bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami dalam ibadah ini dan dalam melayani kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah disampaikan suami saya tadi bahwa kami memang melayani atau terpanggil dalam pelayanan oikumene, dan ini adalah organisasi gereja ke-21 Gembala ya. Jadi GGP baru satu-satunya di dalam komunitas pelayanan kami yang kami sebut dengan PTF atau Prasetyo Tulangan Families. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa kami ini ada perusahaan terbatas. Kami ada perusahaan Tuhan, haleluya, puji Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, dan kami mau bertanggung jawab dalam kepercayaan Tuhan ini. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlamaan saya akan mengajak kita untuk melihat Amsal 30 ayat 7, 8, dan 9. Amsal 30 ayat 7, 8, dan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33 itu adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake. Tapi kita fokus ayat 7, 8, dan 9 untuk bersama-sama kita bacakan dengan suara yang keras. Sudah dapat? Ya. Di layar juga sudah ada. Sama-sama dengan suara keras dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9. Supaya kalau aku tenang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sempat ketika mempersiapkan pelayanan ini, kemarin saya teringat tentang doa Yabes. Ini doa dari Agur bin Yake, saudara. Ya, doa Yabes itu kiranya ia memberkati aku berlimpah-limpah. Ini bertolak belakang atau tidak sama dengan doa Yabes yang seringkali kita lakukan, saudara. Ya, jadi masing-masing dari kita itu diberikan satu karunia mati. Ya, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan bicara tentang itu. Itu adalah bagian dari Yabes yang diberikan Tuhan. Tetapi kita melihat seorang yang bernama Agur bin Yake, anak Yake. Saya lebih senang atau lebih lebih mengimani untuk ayat ini pribadi saya, ya saudara, daripada berlimpah-limpah gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi masing-masingnya Bapak Ibu. Nah, Agur bin Yake ini dalam Alkitab identitasnya itu tidak jelas, ya, tidak diketahui secara pasti. Namun namanya dalam bahasa Ibrani itu berarti pengumpul atau penghimpun. Agur berarti pengumpul atau penghimpun. Tradisi Yahudi menyatakan Agur adalah salah satu nama lain atau nama simbolik sebenarnya dari Salomo. Karena Amsal ini identik sekali dengan Salomo. Ya saudara, beberapa penafsir kemudian melihat ini bahwa Amsal 30 ini merupakan sebuah suara
Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan bawa saya pada berkat yang berbeda. Ya, saya mohon Tuhan untuk menuntun saya pada rema yang berbeda. Dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya membawa saya pada berkat yang akan saya bagikan bersama di tempat ini. Haleluya saudara. Rema ini memberkati saya tentunya terlebih dahulu, makanya saya ingin bagikan. Nah, kalau kita perhatikan dua hal yang didoakan pemazmur tadi, ya, dua hal atau dua permohonan yang Agur inginkan benar-benar terjadi sebelum dia mati. Bahwa tentunya ada satu kerinduan yang besar. Sebelum saya mati Tuhan, ini boleh menjadi bahagian saya. Perhatikan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, sebagian yang saya dengar itu lebih terfokus pada kemiskinan, kekayaan itu yang dihubungkan dengan rasa puas atau rasa cukup, yang tentu baik, perlu, penting dalam kehidupan saya dan saudara untuk mempunyai rasa cukup itu sehingga kita selalu mengucap syukur. Tetapi jangan lupakan bahwa di bagian pertama saudara ada di sana, jauhkan daripada kecurangan dan kebohongan, menjadi bahagian yang lebih dahulu diungkapkan, kemudian disusul dengan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bila kita perhatikan seksama permohonan ini saudara, keduanya bermuara pada suatu tujuan yang diungkapkan dalam ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, akhirnya mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, saudara. Jadi sebenarnya supaya tidak menyangkalmu, kalau kita hubungkan dengan apa yang dia bilang supaya tidak ada kecurangan dan kebohongan itu saudara, maaf, ini akhirnya terbalik saudara, yang terbalik. Jadi supaya tidak menyangkal, ini bahagian dari atau menyangkut relasi antara kita pribadi dengan Tuhan. Ya, supaya tidak menyangkal. Makanya Agur minta untuk tidak diberikan kemiskinan atau kekayaan. Ya, bahagian yang kedua, tujuannya atau targetnya adalah supaya tidak mencemarkan nama Allahku. Nah, ini yang saya katakan tadi, supaya apa saudara? Jauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Itu menyangkut relasi kita berinteraksi dengan orang lain. Kita curang kepada orang lain, kita bohong kepada orang lain. Nah, ini dia dua hal ini, supaya tidak menyangkal engkau dan supaya tidak mencemarkan namamu. Supaya tidak menyangkal itu adalah hubungan dengan Tuhan, pribadi kita, dan supaya tidak menyangkal itu adalah hubungan antara kita dengan sesama kita. Dua hal ini saudara, ini adalah permohonan ya saudara, permohonan Agur atau pemazmur ini dalam Mazmur 30 untuk mengantisipasi dua hal tadi. Makanya saya beri judul saudara untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, supaya jangan berdosa. Nah, ya saudara, kalau orang menyangkal Tuhan, orang berdosa. Ya, kalau orang itu mencemarkan nama Tuhan, tidak jadi kesaksian, itu juga orang berdosa, saudara. Nah, supaya tidak berdosa, saudara, kita akan melihat bahagian demi bahagian. Pada bagian pertama saya akan membawa kita untuk mengerti, mengenal bahwa di sini ada usaha
berdusta tentang istrinya, sebenarnya tidak sepenuhnya berdusta, tetapi menyembunyikan sebagian kebenaran. Ya, dia bilang ini adikku, betul, tapi sebagian kebenaran yang dia sembunyikan bahwa Sarah itu istrinya. Jadi dia tidak mengungkapkan seluruh kebenaran. Berakibat apa saudara? Raja Abimelek yang melihat Sarah itu cantik, dia mau ambil sebagai istrinya, tetapi Tuhan datang mencegah. Perhatikan Kejadian 26. Aku lalu berfirman Allah kepadanya, kepada Abimelek dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan tulus, dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Jadi ada intervensi Allah, bahkan pun kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Abimelek ini saudara. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Raja Gera ya. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia, supaya Abimelek jangan jamah Sarah. Saya perhatikan begini, ada dua hal di sini saudara. Pertama, bahwa Allah itu mengintervensi, mencegah Abimelek untuk tidak berdosa, tetapi dalam tujuannya Tuhan atau dalam rencananya Tuhan. Kalau Tuhan tidak cegah, kalau Tuhan tidak intervensi, Sarah ini bagaimana mau jadi menggenapi firman Tuhan untuk menjadi ibu keturunan anak-anak Tuhan saudara. Ya, karena suaminya kan Abraham itu diberikan janji, tidak akan tergenapi janji ini kalau Tuhan tidak intervensi. Amin ya saudara. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam hal-hal tertentu ini saudara, Tuhan juga bisa menyelamatkan orang yang tidak kenal Tuhan dengan tujuan agar benar-benar rencananya tergenapi. Ini juga menghindari Abraham untuk tidak lebih jatuh lagi dalam dosa saudara, karena tanda kutip dia menjual istrinya. Saudara, di dalam Tuhan, Hakim-Hakim 7 pun demikian. Kita melihat ada usaha Tuhan, ya. Saya bilang usaha karena nanti kita akan bicara tentang usaha kita. Berfirmanlah Tuhan, Hakim-Hakim 7 ayat 2. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Kepada Gideon Tuhan berfirman, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, ada 32.000 rakyat saudara, ya, daripada yang dikehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Ada tujuan Tuhan supaya Israel itu menang. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini juga adalah usaha Tuhan saudara, sehingga tinggal 300 orang dari 32.000. Apa di sini kita boleh lihat? Supaya bangsa Israel itu tidak sombong, Tuhan mencegah dengan menyeleksi pasukan dari Gideon. Masih banyak lagi hal yang kita bisa lihat dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengintervensi, termasuk Bileam dan lain-lain saudara. Nah, itu adalah bahagian dari usaha Tuhan, tetapi manusia juga harus berusaha secara pribadi. Perhatikan saudara, Ayub 31 ayat 1, Ayub bilang begini, aku telah menetapkan syarat, ya, bagi mataku. Jadi dia menetapkan satu syarat, ketentuan, garis-garis pada matanya, supaya tidak memperhatikan anak darah, tidak tergiur, tergoda dengan anak gadis. Itu adalah usaha dari Ayub. Yang kedua, Daniel 1
Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 27. Tetapi aku, Paulus katakan, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini contoh-contoh dari usaha-usaha manusia. Mungkin saya dan saudara punya komitmen, punya prinsip yang saya dan saudara mau lakukan supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Itu baik, saudara. Punya ketetapan. Ya. Kemudian apa lagi, saudara? Kita menjaga diri. Tetapi yang menarik ketika Rasul Paulus sendiri bilang begini dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 18, sebab aku tidak tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada. Kita berkehendak. Kita berikhtiar. Kita berjanji dalam hati untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi perhatikan ini, saudara. Aku berkehendak. Ada kehendak di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini kenyataan saya dan saudara, bukan hanya Rasul Paulus saja. Kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang kita lakukan sebaliknya, saudara. Nah, inilah saya dan saudara yang kalau kita melihat jauh-jauh sebelum Rasul Paulus, dia menyadari natur dosa itu ada dalam kehidupannya. Mazmur 19 ayat 14 saya lebih suka dalam versi mudah dibaca. Karena ketika saya pelajari dari malam, saudara, kemarin siang sampai malam, saya melihat berbagai terjemahan, ya, berbagai terjemahan termasuk terjemahan bahasa Inggris lebih cenderung berbeda dengan terjemahan baru. Versi mudah dibaca bilang begini, janganlah biarkan aku melakukan yang aku tahu salah. Ini begitu berpadanan dengan apa yang disampaikan oleh Agung tadi, ya, saudara. Ya, perhatikan ini, jangan biarkan dosa berkuasa atasku. Jika engkau menolong aku dapat menjadi murni dan bebas dari dosa. Inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam hidup saya dan saudara, ya, bahwa di dalam perjanjian lama, ya, saudara, ternyata juga tokoh-tokoh Alkitab itu merasa bahwa mereka sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan perbuatan baik mereka. Daud bahkan jatuh dalam dosa yang luar biasa, perzinahan, pembunuhan berencana, ya, saudara. Makanya, saudara, dia ingin supaya Tuhan menolong dia. Nah, dalam pertolongan Tuhan perjanjian lama itu, kita lebih melihat pada pribadi lepas pribadi, atau pribadi lepas pribadi dalam tujuan-tujuan Tuhan tertentu. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi terpujilah nama Tuhan karena kita
tidak baik. Untuk itu saya dan saudara harus sangat bergantung pada pertolongan Tuhan. Amin saudara. Ya, Abu Binyake ini sudah mengajarkan bagaimana kita harus bermohon kepada Tuhan agar kita itu tidak melakukan dosa. Ya saudara, dan kemudian Daud minta pertolongan Tuhan. Nah, untuk itu bahagian yang ketiga, supaya jangan berdosa, kita butuh Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16 itu ada janji Tuhan Yesus kepada kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan janji itu sudah tergenapi saudara. Ya. Sebelumnya di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, perhatikan ini saudara, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin saudara. Janji kemudian digenapi. Langkah selanjutnya, Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah ini dia, kalau kita sudah dimeteraikan, janji penolong itu menyertai kita selama-lamanya sudah digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita hendaknya hidup dalam roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak akan lagi dikendalikan oleh natur dosa kita saudara. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi supaya kita melakukan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita tekadkan, apa yang kita berketetapan hati itu, kita perlu hidup oleh Roh Kudus. Amin saudara. Ya, hidup oleh Roh Kudus itu apa saudara? Kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, ini artinya apa? Kepasrahan kita. Ya, ketergantungan kita yang benar-benar kita serahkan kepada Tuhan, bukan pakai kekuatan saya dan saudara. Tidak pernah akan berhasil saudara. Balik lagi, seperti Rasul Paulus bilang, yang menghendaki berbuat baik tetapi aku melakukan yang sebaliknya. Makanya kita harus memberi diri kita. Pemberian diri itu penting saudara. Pemberian diri itu bicara tentang kita tahu diri kita ini punya banyak keterbatasan, dan kita menyadari dengan sepenuhnya kita perlu tuntunan dari Tuhan. Amin saudara. Sehingga Galatia 5 ayat 22 ini yang ingin saya bawa kepada kita semua. Ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang kesembilan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini namanya buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi dalam satu kesatuan saudara. Tetapi saudara, supaya jangan berdosa, penguasaan diri ini diletakkan di paling terakhir sebagai pamungkas. Ya, penting ternyata buah roh penguasaan diri ini. 8 buah roh itu kalau kita perhatikan lebih kepada sifat kita.
bahwa penguasaan diri ini harus menjadi apa ya saudara, penutup atau menyempurnakan 8 buah roh yang lain itu. Karena apa? Kita bisa saja punya kasih karena memang gen kita, keturunan kita, oh banyak kasih keluarga itu ya. Kita juga bisa ada kesabaran, oh memang keluarga, oh kalau orang mana ya, orang Sunda itu sabar seperti itu ya. Kita punya kebaikan, tetapi penguasaan diri itu tidak datang begitu saja. Penguasaan diri perlu diasah dan perlu dilatih. Karena tadi menyangkut pembentukan karakter ini. Harus menguasai sesuatu. Kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, kita akan lebih mudah untuk melakukan kasih. Kalau kita sudah menguasai diri kita, kita akan lebih mudah untuk ada sukacita. Amin ya saudara. Haleluya. Jadi buah penguasaan diri ditempatkan sebagai penutup karena bisa mencakup seluruhnya atau menjadi pengendali buah roh lainnya. Seorang bisa punya kasih contohnya, tetapi tanpa penguasaan diri dia bisa jadi marah. Ini contohnya saudara. Jadi sekali lagi penting punya roh penguasaan diri supaya jangan berdosa. Bapak Ibu sudah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk. Caranya bagaimana? Saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika dahulu Roh Kudus belum dicurahkan hanya kepada orang-orang tertentu saja, hanya pada pribadi-pribadi saja, manusia berusaha untuk tidak berdosa tetapi gagal. Ya, seperti tadi Ayub menetapkan syarat, Daniel berketetapan, Paulus melatih dan menguasai seluruhnya. Usaha-usaha ini baik saudara, tetapi supaya usaha ini tidak gagal, kita perlu memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus sebagaimana Galatia 5 tadi. Amin saudara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu artinya kita dengan Allah itu bekerja bersama, bukan Allah saja. Jadi kita turut meresponi itu, bukan hanya masa bodoh saja. Roh penguasaan diri dalam kita akan membuat kita mempertimbangkan terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, untuk bicara. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Apakah ini menyenangkan Tuhan, menjadi berkat atau tidak? Amin saudara. Jadi kita perlu menguasai diri kita. Roh penguasaan diri itu yang harus mengendalikan saya dan saudara. Haleluya. Dan luar biasanya saudara, semua itu datang dari inisiatifnya Tuhan. Amin saudara. Tuhan tahu kelemahan kita, apalagi ketika Tuhan boleh jadi manusia untuk mengerti, lebih lagi memahami, lebih lagi peduli bagaimana manusia itu. Amin saudara. Haleluya. Jadi inisiatif itu datang dari Tuhan. Itu yang perlunya saya dan saudara bersyukur sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kita
Haleluya. Bapak Ibu, kemarin sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini, kemarin saya bicara dengan Bapak Gembala. Saya itu tipe orang yang kalau ada sesuatu yang buat saya lihat di medsos itu apa ya, buat pribadi saya itu tidak baik atau apa, terus salah, saya gampang sekali mengkonter suatu keadaan, saudara. Nah, ini juga datang akhirnya dalam kehidupan saya. Akhirnya saya ada pada titik untuk kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan tuntun saya, Tuhan bimbing saya, supaya apa yang saya lakukan itu, apakah itu memberikan sebuah kesaksian, memberikan berkat atau tidak. Makanya saudara, saya belajar untuk mengendalikan, menguasai ketikan saya. Ya saudara, amin saudara. Banyak orang saya lihat saudara suka curhat-curhat di medsos. Curhat Tuhan Jo. Karena banyak hal yang akhirnya bukan jadi berkat, malah orang jadi berdosa mengomentari curhatan kita, saudara. Ya, amin. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemarin itu ketika saya kemudian melengkapi korban ini, Roh Kudus ingatkan korban ini pertama-tama itu tertuju kepada saya. Ya, saya perlu roh penguasaan diri supaya tidak berdosa. Dan jujur saudara, seperti saya berdoa tadi, itu adalah sebenarnya ungkapan saya bahwa ketika mempersiapkan korban ini, saya sendiri kesusahan saudara. Tuhan, dengan cara bagaimana saya untuk menyampaikan firman-Mu, dengan bahasa yang bagaimana saya untuk memberikan penjelasan kepada jemaat. Ada ketakutan dalam hati saya saudara, nanti jemaat tak mengerti Tuhan. Terus nanti saya keterbatasan saya ini tidak bisa menyampaikan dengan jelas Tuhan. Tuhan ingatkan perannya Roh Kudus. Amin saudara. Haleluya. Itu makanya saya harus tahu diri, siapa saya, dan saya dikuatkan. Masing-masing dari kita, mari luaskan Roh Kudus untuk bekerja, menolong agar firman Tuhan ini jadi rema, jadi berkat dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan berdosa. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang menguatkan saya. Bukankah dalam kehidupan jemaat juga ada Roh Kudus? Amin. Biar Roh Kudus itu yang memimpin saya dan saudara itu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Haleluya. Seperti perkataan Agung bin Yake, bantu kami ya Tuhan untuk menghasilkan roh penguasaan diri supaya kami jangan berdosa. Sebagaimana juga Daud, jangan biarkan aku melakukan yang salah, jangan biarkan dosa berkuasa atasku. Karena jika Engkau menolong aku dapat menjadi murni dan bebas dari dosa. Supaya jangan terdosa, saya undang Timotius dan Silas, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, setiap